Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy watching. Sebelumnya mari kita perkenalan dulu yuk. Saya Aida Fitriana menjelaskan tentang ontologi metafisika. Saya Hilmia Sintanuri menjelaskan tentang epistemologi. Dan saya Buya Tusolihah akan menjelaskan tentang aksiologi. Filsafat. Di sini kita akan membahas ontologi metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Baik, yang pertama kita akan membahas ontologi metafisika. Ontologi adalah studi yang membahas sesuatu yang ada. Secara sungguh-sungguh, ontologi juga diartikan sebagai metafisika umum, yaitu cabang filsafat yang mempelajari sifat dasar kenyataan yang terdalam. Ontologi membahas asas-asas rasional dari kenyataan. Sedangkan metafisika merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat di balik alam nyata ini, atau teori tentang ada, teori tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat pikiran, serta kaitan antara zat dan pikiran. Metafisika dapat dikatakan sebuah usaha sistematis dalam mencari hal yang ada di belakang hal-hal yang fisik dan bersifat partikular atau kebendaan. Sehingga metafisika merupakan ilmu mengenai yang ada yang bersifat universal. Selanjutnya, problem-problem metafisika. Menurut Frederick Sontag, problem metafisika tidak bisa begitu saja dimulai. Problem metafisika akan terbentuk selagi peneliti bertanya-tanya tentang apa itu metafisika. Yang pertama, ada dan bukan ada. Yang kedua, waktu dan keniscayaan. Yang ketiga, waktu dan aksidensi. Yang keempat, yang pertama dan yang terakhir. Dan yang kelima, Tuhan dan kebebasan. Epistemologi. Epistemologi adalah suatu teori yang membahas suatu pengetahuan yang benar, atau dalam pengertian lain, epistemologi merupakan bahasan secara mendalam dan menyeluruh mengenai proses usaha kita dalam memperoleh suatu pengetahuan yang ingin kita ketahui. Komponen epistemologi. Komponen epistemologi yaitu komponen yang difokuskan pada telaah tentang bagaimana cara ilmu pengetahuan memperoleh kebenarannya, atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Aliran-aliran epistemologi. Yang pertama, rasionalisme, yaitu tahan yang beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah akal atau rasio. Yang kedua, empirisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan yang bermanfaat, pasti, dan benar hanya diperoleh lewat indera atau empiri, dan empirilah satu-satunya sumber pengetahuan. Yang ketiga, kritisisme. Pada zaman ini, ada pertentangan antara pemikiran rasionalisme dengan empirisme. Zaman ini disebut zaman pencerahan setelah diadakannya penyelidikan terhadap peran pengetahuan akal. Setelah itu, manusia bebas dari otoritas yang sayangnya dari luar manusia. Jadi metode ini dinamakan metode berpikir kritis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fenomenologi, aliran yang punya anggapan bahwa objek atau benda harus diberi kesempatan untuk berbicara, yaitu dengan cara deskriptif fenomenologis yang didukung oleh metode dedukatif. Aksiologi. Secara etimologis, aksiologis berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori. Aksiologi sebagai teori tentang nilai membahas tentang hakikat nilai, sehingga disebut filsafat nilai. Persoalan tentang nilai apabila dibahas secara filsafati akan lebih memperhatikan persoalan tentang sumber nilai, yaitu lihat seri Suprapto. 1. Dalam definisi yang hampir serupa, bahwa aksiologi ilmu pengetahuan membahas nilai-nilai yang memberi batas-batas bagi pembagian ilmu. Nilai-nilai aksiologis. Nilai logika akan menjawab tentang persoalan nilai kebenaran sehingga dengan logika akan diperoleh sebuah keruntutan. Nilai etika akan berbicara mengenai nilai kebenaran, yaitu antara yang pantas dan tidak pantas, antara yang baik dan tidak baik.
nilai estetika akan mengupas tentang nilai keindahan atau kejelekan. Estetika biasanya erat berkaitan dengan karya seni. Yang terakhir, kesimpulan. Ketiga aspek dalam berpikir filsafat ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berhubungan satu sama lain. Jika berbicara tentang epistemologi ilmu, maka harus dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi ilmu juga. Jika ontologi mempelajari hakikat keberadaan sesuatu yang ingin diketahui, maka epistemologi mempelajari bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tentang hal yang ingin diketahui tersebut. Dan kemudian, aksiologi akan menjelaskan tentang manfaat dari pengetahuan yang diperoleh tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum.